Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Di kesempatan kali ini, saya mau membacakan cerita daripada kisah Karbala yang mana Sayyidina Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib beliau wafat di dalam kejadian tersebut. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa cerita ini saya ambil daripada cerita yang diceritakan oleh Sayyidil Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah bermula ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat. Maka khalifah disepakati setelah Sayyidina Utsman adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika mayoritas sahabat mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah, sahabat Muawiyah, Sayyidina Muawiyah tidak sependapat. Maka diriwayatkan Sayyidina Muawiyah tidak ikut membaiat Sayyidina Ali dan beliau pindah ke Syam. Sayyidina Ali menjadi khalifah di Kufah. Ketika meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelah Sayyidina Ali wafat, sepakat sahabat mengangkat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sekali lagi, sahabat Muawiyah tidak sependapat dan dia menjadikan khalifah di Syam. Jadi saat itu ada dua khalifah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Hasan setelah 6 bulan menjadi khalifah, beliau turun dari kekhalifahannya dan diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khalifah setelahku 30 tahun. Diambil Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, diambil Sayyidina Umar 10 tahun, dan sisanya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat 30 tahun kurang 6 bulan. Maka 6 bulan ini diambil Sayyidina Hasan sebagaimana sabda Nabi SAW 30 tahun. Lalu diserahkan Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena menurut akan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan 30 tahun. Setelah 30 tahun bukan lagi kekhalifahan, akan tapi kerajaan-kerajaan. Dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau menghindari daripada pertikaian, menghindari daripada pertumpahan darah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Hasan cucuku ini, kata Nabi Muhammad, dialah yang akan menghindarkan daripada pertikaian, menghindarkan daripada pertumpahan darah. Sayyidina Muawiyah, ada yang mengatakan Sayyidina Muawiyah memimpin sampai 20 tahun. Di tengah kepemimpinannya Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Hasan wafat di Madinah pada tahun 51 Hijriah. Beliau wafat karena diracuni. Siapa yang meracun? Ada yang mengatakan istri beliau yang bernama Ja'dah atas suruhan dari Yazid bin Muawiyah dan kelompoknya. Dan Sayyidina Hasan, beliau berwasiat ingin dikubur di samping Rasulullah SAW, dan hal ini juga diinginkan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Akan tetapi Bani Umayyah tidak setuju karena alasan Sayyidina Utsman tidak dikubur di situ. Maka Sayyidina Hasan dikubur di samping Fatimah binti Asad, ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan nenek daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah habis masa kepemimpinannya Muawiyah, datang masa ajalnya Muawiyah. Muawiyah memberikan kepemimpinannya kepada anaknya, yaitu Yazid. Di sini kesalahannya Sayyidina Muawiyah, karena
dia memberikan kepemimpinan kepada anaknya yang di situ Yazid ini tidak pantas sama sekali untuk dijadikan kepemimpin karena perlakuannya yang melanggar akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Sayyidina Muawiyah, beliau adalah seorang sahabat, dan sahabat bukan maksum, jadi masih bisa berbuat salah. Maka memimpinlah Yazid bin Muawiyah meneruskan kepemimpinan ayahnya di Syam. Mekah dan Madinah itu di bawah kekuasaannya Yazid. Ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib beliau berada di Madinah, beliau merasa tidak nyaman, merasa tidak enak di Madinah karena gangguan dan lain sebagainya, maka beliau pindah ke Mekah bersama keluarga-keluarga beliau. Ketika beliau di Mekah, banyak surat-surat berdatangan kepada beliau dari Kufah. Saat itu pemimpin Kufah adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Sayyidina Husain untuk memimpin di Kufah, meneruskan daripada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka Sayyidina Husain beliau menyuruh Muslim bin Aqil pergi ke Kufah untuk memastikan apakah benar orang-orang Kufah memerlukan kepada Sayyidina Husain. Apakah benar mereka meminta Sayyidina Husain untuk menjadi pemimpin di Kufah. Sampai di Kufah ternyata benar, rata-rata orang-orang di Kufah menginginkan Sayyidina Husain untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi Amirul Mukminin. Maka Muslim bin Aqil tinggal di rumah Hana bin Urwah. Hana bin Urwah adalah seorang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Maka masuklah Muslim ke rumahnya Hana, menjadi tamunya Hana. Kemudian banyaklah orang-orang datang kepada Muslim bin Aqil menambahi daripada surat pernyataan yang asalnya yang dulunya 18.000 bertambah 13.000, jadilah 30.000 surat pernyataan meminta Sayyidina Husain menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin di Kufah. Maka Muslim bin Aqil beliau menulis surat menyampaikan kepada Imam Husain bahwa yang diminta orang-orang Kufah itu benar, dan Muslim bin Aqil mengirim suratnya bersamaan dengan pernyataan-pernyataan orang-orang Kufah sebanyak 12.000 orang. Lalu setelah sampai suratnya ke tangan Imam Husain, maka beliau memutuskan untuk pergi ke Kufah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah mencium bau tidak enak tentang Kufah dan mencium bau tidak enak tentang kepergian Imam Husain. Maka mereka menasihati Imam Husain untuk tidak pergi. Jangan pergi, jangan percaya sama orang-orang Kufah. Orang Kufah itu mudah berbalik. Mereka, para sahabat, menasihati karena khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan Imam Husain juga sudah mencium hal itu. Dalam riwayat beliau mengatakan, kata Sayyidina Husain, saya mau tidak mau harus terbunuh. Karena mungkin beliau sudah mendengar dari Nabi kalau beliau akan mati terbunuh. Kata beliau, saya tidak mau Mekah, Madinah banjir darah karena ada saya. Insya Allah beliau menjaga kemuliaan Mekah dan Madinah. Maka pergilah Imam Husain ke Kufah bersama keluarganya. Di dalam riwayat ada 80 orang, laki-laki dan perempuan. Menandakan Sayyidina Husain beliau pergi ke Kufah bukan untuk merebut kekuasaan, tidak ingin berperang,
karena beliau membawa perempuan-perempuan. Melainkan Sayyidina Husain hanya ingin pindah dari Mekah ke Kufah. Hanya itu. Maka sampailah kabar ke Yazid kalau Imam Husain ingin pergi ke Kufah dan ingin dijadikan Amirul Mukminin di Kufah, dan orang-orang Kufah sudah cinta kepada Sayyidina Husain. Dikatakan Yazid menyuruh sahabat-sahabat Nabi SAW untuk menasihati Imam Husain untuk tidak pergi. Di antaranya yang disuruh Yazid bin Muawiyah adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ulamanya para sahabat. Walhasil Yazid mengetahui kepergian Imam Husain. Yazid langsung menyuruh Ubaidillah bin Ziyad yang waktu itu menjadi pemimpin di Basrah, disuruh untuk cepat-cepat pergi ke Kufah menggantikan Nu'man bin Bashir menjadi pemimpin Kufah dan menenangkan keadaan. Jangan sampai mereka berbalik ke Imam Husain. Maka Ubaidillah bin Ziyad yang disepakati ulama dia adalah orang fasik karena perbuatannya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyuruh saudaranya Utsman menggantikan kepemimpinannya di Basrah. Lalu Ubaidillah pergi ke Kufah dan mengendalikan kepemimpinan di sana. Dia panggil pemuka-pemuka kabilah, dia beri duit, dia beri jabatan, sehingga orang-orang Kufah berpaling dari Imam Husain dan mendukung Ubaidillah. Ubaidillah berhasil menangkap Muslim bin Aqil, maka dibunuhlah Muslim, dan Imam Husain tidak tahu. Bahkan Hana yang menampung Muslim bin Aqil juga dibunuh, dan Imam Husain juga tidak tahu kalau orang-orang Kufah sudah berpaling dari beliau. Semakin dekat Imam Husain sampai ke Kufah. Sampai di suatu tempat, Ubaidillah mengutus ribuan pasukan yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadikan Imam Husain beserta rombongan menjadi tawanannya dia. Imam Husain bingung, apa ini? Ini orang Kufah semua yang datang. Dia bertanya, di mana ini? Kata beliau. Maka dikatakan Karbala. Ya Allah, kata Sayyidina Husain, Karbun wabala. Ini musibah sudah besar, kata Sayyidina Husain. Maka di situ Imam Husain memberikan 3 pilihan kepada orang-orang Kufah. Biarkan saya kembali ke Mekah dan anggap ini tidak pernah terjadi, atau saya pergi ke Khalifah Qadian Yazid dan saya membuat kesepakatan dengannya, atau biarkan saya pergi ke perbatasan, saya ingin dakwah di sana, menghabiskan umur di sana, menghabiskan umur saya melawan orang-orang kafir. Ternyata tidak bisa. Maka terjadilah pertempuran antara 80 orang dengan perempuan-perempuannya melawan ribuan orang, sehingga terbunuh satu persatu ahlul bait Rasulullah SAW, dan satu yang selalu melindungi Imam Husain yaitu Abbas bin Ali, saudaranya Imam Husain dari ibu selain Fatimah. Maka terbunuhlah Abbas sampai semua ahlul bait yang laki-laki terbunuh. Tertinggal Imam Ali Zainal Abidin yang saat itu berumur 20 tahun. Beliau saat itu sedang sakit parah, ingin keluar dari kemah, ingin ikut perang, sehingga Imam Husain yang melihat itu menyuruh saudarinya Zainab untuk membawa Imam Ali Zainal Abidin masuk ke kemah, karena tinggal beliaulah anak Imam Husain. Maka habislah semua kaki dan tangannya Imam Husain dipanah. Dan tidak ada yang berani memenggal kepala Imam Husain, hingga ada satu orang yang memenggal kepala Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Selesailah perperangan, maka dibawa kepala Imam Husain ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Dengan sombongnya, dengan congkaknya, Ubaidillah mengambil tongkatnya. Kemudian tongkat itu ia masukkan ke dalam mulutnya Imam Husain yang suci. Dipermainkannya dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan hadir di situ Zaid bin Arqam, seorang sahabat. Ada yang mengatakan Anas bin Malik. Melihat hal itu, beliau tidak sanggup melihat pemandangan itu, sehingga beliau mengatakan, angkat tongkatmu wahai Ibn Ziyad dari mulutnya Husain. Sungguh aku sering melihat mulut itu dicium oleh baginda Nabi Muhammad. Nangislah sahabat ini. Tidak sampai di situ, Ibn Ziyad naik ke mimbar lalu mengatakan, Allah qatalal kadzdzab. Allah telah membunuh si pembohong. Maka ada seseorang yang mengatakan, Al-Kadzdzab anta wa abuk. Pembohong itu kamu dan ayahmu pembohong. Selesai itu, dibawalah saudari-saudari Husain, yaitu Zainab bersama perempuan-perempuan yang lain dan kepala Imam Husain ke Yazid. Ada yang mengatakan Yazid bersedih, entah benar-benar sedih atau hanya pura-pura, karena dikatakan Yazid hanya menginginkan Imam Husain tidak menjadi pemimpin. Ada yang mengatakan itu memang kehendak Yazid, itu memang suruhan daripada Yazid. Walhasil mereka digiring dan kepala Imam Husain diletakkan di depan. Artinya mereka dihinakan dan mereka dihinakan. Tapi Ahlul Bait Rasulullah SAW tetap mulia, tetap agung. Maka kemudian ada yang mengusulkan, lebih baik kamu ke Mesir. Di sana banyak pecinta-pecinta Ahlul Bait. Maka mereka pergi ke Mesir. Disambutlah kepala Imam Husain, diagungkan dan dikuburkan di sana. Didirikan kubah dan Ahlul Bait yang lain dihormati sampai akhir umur mereka. Mereka wafat di Mesir. Maka inilah kisah dari Karbala. Bicara tentang Sayyidina Husain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Imam Hasan dan Imam Husain adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Mereka adalah pemimpin pemuda ahli surga. Bahkan Sayyidina Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada Imam Husain, beliau pernah berdoa, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, aku sungguh mencintai Husain. Fa'ahibba may yuhibbu Husaina. Maka cintailah orang yang mencintai Husain. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah daripada kisah Karbala. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.